Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Programming and Acquisition untuk televisi dan radio. Kali ini kita akan masuk pada sesi kelima pembahasan kita. Pada sesi kelima ini, kita akan membahas mengenai TV dan radio news programming. Jadi, tepatnya yang akan kita bahas adalah mengenai pemrograman yang dilakukan oleh bagian programming, terutama untuk program-program news di TV dan radio. Berita atau news itu merupakan sesuatu yang biasa ada di hampir semua stasiun, baik radio ataupun televisi. Mau itu televisi ataupun radio yang khusus berita, apalagi, ataupun yang berjenis koktail atau yang mencampurkan beragam jenis acara. Biasanya berita ini selalu dianggap sebagai sebuah program yang penting yang akan menjadi ikon dan bahkan gengsi bagi sebuah stasiun. Nah, karena dia anggap ini sebagai sebuah program yang penting, sebagai sebuah ikon, hampir di semua stasiun penyiaran punya program berita, memiliki program beritanya sendiri. Dan program berita adalah program yang biasanya dibuat sendiri oleh stasiun, jadi tidak pernah dibeli ke pihak luar, karena ini menyangkut kredibilitas dari stasiun tersebut. Hal ini berlaku hampir di semua radio dan televisi. Kita lihat ada banyak nggak sih stasiun berita di Indonesia? Ada beberapa stasiun berita yang mengkhususkan diri untuk menyiarkan berita pemrogramannya. Misalnya salah satunya adalah Metro TV untuk televisi ya, kemudian ada TV One, dan juga ada Berita Satu Channel. Ini adalah stasiun-stasiun yang mereka lebih banyak mengkhususkan diri pada penyiaran berita. Sementara di dunia juga kita mengenal beberapa stasiun yang mengkhususkan diri pada berita seperti CNN, ada juga Al Jazeera, ada CNBC, serta Fox News. Mereka tentu saja saling bersaing untuk memberikan berita-berita yang terkini, berita-berita yang tereksklusif bagi para audiensnya, para pemirsanya. Nah, berita di Indonesia, persaingan beritanya ini begitu ketat. Seperti tadi saya bilang, hampir semua TV swasta menganggap ini sebagai program yang ikonik, sehingga dianggap ini adalah gengsi bagi sebuah stasiun dalam membuat pemberitaan yang eksklusif yang terdepan. Seperti saya ambil contoh mengenai dua stasiun TV yang relatif paling tua di Indonesia, yaitu RCTI dan SCTV. Anda tahu RCTI adalah stasiun TV yang pertama, SCTV yang kedua. RCTI di tahun 89 mulai mengudara, sementara SCTV di tahun 1990. Nah, kedua stasiun ini memiliki program unggulan untuk beritanya. Seperti misalnya kalau untuk di sore hari, RCTI menamakan semua program beritanya dengan seputar Indonesia. Untuk yang petang, untuk yang sore hari. Sementara Liputan 6 semua namanya adalah Liputan 6. Ada pagi, siang, sore, malam. Nah, kita lihat ketika di persaingan di prime time, yaitu di sore hari. RCTI memiliki seputar Indonesia, dan kemudian ketika SCTV hadir, SCTV menghadirkan Liputan 6. Kedua program ini head to head, saling bersaing dan saling mengalahkan dalam kualitas, kemudian juga dalam isu-isunya, eksklusivitas dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu barometer persaingan di televisi swasta di Indonesia. Nah, persaingan berita ini tentu saja ditentukan oleh keberhasilan berita yang ditayangkan atau ditampilkan. Dan apa sih sebetulnya indikator keberhasilan sebuah berita? Berita dinilai berhasil ketika dia cepat, hitungannya jam, bahkan kadang-kadang detik. Jadi bisa berbeda beberapa detik, itu sudah dianggap lebih berhasil sebuah stasiun. Kemudian akurat, ketepatan isi berita. Cepat namun tidak akurat tidak akan berarti apa-apa. Kemudian jangan lupa juga eksklusivitas. Nah, untuk mengejar eksklusivitas ini, stasiun televisi biasanya seringkali mengadakan apa yang disebut dengan siaran langsung
karena untuk menunjukkan kehadiran stasiun tersebut di tempat kejadian. Nah, tapi biasanya siaran langsung ini bisa dilakukan di studio ataupun langsung di lapangan tempat terjadinya peristiwa. Kadangkala untuk mengejar kecepatan, siaran langsung dilakukan hanya dengan voice over. Jadi belum dapat gambarnya, tapi sudah dapat informasinya, bisa juga dilakukan dibuat. Misalnya dengan ditampilkannya grafis, karena kita ingat misalnya televisi itu adalah audio visual. Kalau di radio hitungannya tidak perlu ada visualnya. Nah, hal ini kemudian bisa dilakukan dengan breaking news untuk mempercepat kehadiran sebuah berita, karena biasanya programming sudah memberikan slot-slot tertentu untuk hadirnya sebuah berita di stasiun tersebut. Nah, tapi ketika ada sebuah berita yang besar, sebuah berita yang perlu untuk disampaikan dengan cepat, maka breaking news menjadi salah satu solusinya. Kita berikan contoh persaingan kecepatan dari stasiun-stasiun televisi pada saat ledakan bom Marriott tahun 2003. Pada saat itu pertama kali diberitakan oleh SCTV dengan melakukan breaking news. Nah, gambar pertama yang dikeluarkan oleh SCTV kemudian diambil, dibeli oleh CNN dan pada akhirnya dipakai di seluruh dunia. Pada saat itu, SCTV memiliki satu keuntungan geografis karena kedekatan dan sekaligus juga memang kecepatan dari awak pemberitaannya sehingga bisa membuat pemberitaan yang begitu cepat, eksklusif, dan akurat terhadap ledakan yang pertama kali terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian disusul maksud saya dengan ledakan-ledakan aksi-aksi terorisme lainnya. Program-program berita, pemrograman biasanya memiliki alokasi untuk beberapa jenis berita. Yang pertama adalah breaking news, kemudian ada daily news, ada weekly news, dan ada talk show. Kita akan bahas masing-masing jenis dari berita ini. Apa sih yang dimaksud dengan breaking news? Tadi kita sudah sempat membahas sedikit tentang breaking news. Breaking news ini seringkali juga kita sebut sebagai news flash. Ini adalah program berita dadakan. Biasanya ada suatu berita besar, ada suatu informasi penting yang harus segera disampaikan sehingga memotong program yang sedang berlangsung. Karena itu dia disebut breaking news karena dia membreak program yang sedang berlangsung. Dia bisa muncul kapan saja ketika peristiwa penting tersebut harus segera diberitakan, harus segera disampaikan kepada audiens. Nah, durasinya tidak panjang, biasanya bisa 2-5 menit saja. Untuk melakukan breaking news, biasanya bagian pemberitaan akan melakukan koordinasi dengan programming untuk meminta slot. Karena yang kita tahu slot dalam program itu sudah terbagi-bagi. Nah, karena itu untuk TV berita, koordinasi untuk permintaan slot ini menjadi jauh lebih mudah karena memang kebanyakan acaranya adalah berita. Kondisi yang lebih sulit dan lebih rumit biasanya untuk televisi non berita karena sudah ada acara-acara lain yang memiliki slot-slot tertentu, memiliki waktu-waktu tertentu. Bayangkan saja tadi meminta breaking news pada saat prime time dan pada saat itu adalah saatnya sinetron dengan iklan yang besar. Tentu saja tidak semudah itu untuk mengambil durasi walaupun hanya 2-3 menit saja. Nah, daily news ada beberapa jenis daily news yang Anda sudah kenal. Tadi kita sudah bahas juga, antara lain adalah seputar Indonesia dan liputan 6 di RCTI dan SCTV. Di pemberitaan yang lain pun mereka memiliki. Ada banyak jenisnya untuk daily news ini. Ada yang pagi, siang, petang, malam, dan bahkan ada yang dikhususkan untuk berita-berita kriminal. Nah, daily news ini kadang-kadang untuk memenangkan persaingan karena seringkali program-program ini head to head, yang pagi semuanya head to head di jam yang nyaris sama, begitu pula yang siang, petang, ataupun malam. Nah, kadang-kadang programming mencuri dengan menaikkan slot waktunya 1 atau 2 menit lebih awal. Ini diharapkan mencuri audiens yang sedang menonton untuk bisa mengetahui lebih dulu sehingga mereka akan terpaku di acara itu. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh programming. Weekly News ini adalah program dengan jadwal yang tetap tiap pekan. Nah, biasanya ini untuk program-program investigasi atau program-program dokumenter.
Ada beberapa yang kita kenal, Anda mungkin juga pernah menontonnya, seperti Sigi 30 Menit, ada Cincin Api, ada kemudian Telusur di TV One, ada banyak lagi yang lain di televisi-televisi yang lain. Talk show merupakan wawancara mendalam. Ini dilakukan oleh TV news anchor dengan seseorang atau beberapa orang narasumber. Nah, talk show di sini tentu saja bisa menjadi sebuah program tersendiri dengan durasi yang bisa berkisar antara 30 sampai 1 jam. Di sini ini juga bisa menjadi sebuah program yang mencuri perhatian audiens karena biasanya seru, rame ketika menghadirkan pihak-pihak apalagi dalam isu-isu yang sangat sedang menjadi tren pada saat itu. Demikian pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.